Assalamualaikum semuanya. Kita sering heran kok bisa ya ada orang yang selingkuh sama orang yang ya ampun, jauh banget dari istrinya atau suaminya sendiri. Kadang dari segi pekerjaan dan pendidikan juga kalah jauh, tapi tetap aja dipilih jadi selingkuhan. Kenapa? Karena kasus yang akan saya bahas kali ini 90% itu korbannya itu udah punya pasangan. Entah itu pacar, tunangan, atau istri. Jawabannya simpel, bukan karena lebih baik, tapi karena lebih mudah diajak, lebih lemah, dan mudah dikendaliin. Bukan yang unggul dan berkelas. Jadi selingkuhan itu bisa dijadiin pelampiasan. Banyak orang yang berpikir kalau selingkuhan itu biasanya akan lebih baik, tapi kenyataannya tuh sebaliknya. Dan sebuah kasus dari China memperkuat fakta ini. Yuk kita masuk ke ceritanya. Kasus Sister Hong dan para pria yang kehabisan akal demi nafsu. Pria usia 38 tahun bermarga Jiao hidup sendirian di sebuah apartemen di kota Nanjing, China. Jiao nggak punya pekerjaan tetap karena kelainannya dalam orientasi seksual sering bikin dia diberhentiin kerja. Jadi dia ini suka sesama jenis. Hidup sendirian di apartemen bikin Jiao ini mikir gimana ya caranya dapetin uang di zaman now ini. Sekiranya gak bentrok gitu sama yang dia suka. Jiao ini kayak neliti, aku harus ngapain. Sampai didapatlah ide untuk nyari duit dengan cara manfaatin nafsu cowok-cowok yang dimulai lewat chat di aplikasi dating. Gak bentrok tuh sama hasrat Jiao. Pas awal-awal kenalan di aplikasi dating itu, Jiao ini ngaku aja kalau dia gay. Tapi kok susah banget ya dapetin mangsa. Kayaknya lebih gampang kalau aku nyamar jadi cewek. Sehingga Jiao beli perlengkapan menyamar kayak wig, bra busa, alat-alat make up, dan lain-lain. Jiao ini sampai mikirin gimana ya caranya si cowok-cowok ini nanti bukan hanya kejebak ketika melakukan hubungan, tapi juga ngerasa iba. Kalau perlu kebawa cinta deh. Maka dibuatlah tuh satu karakter oleh si Jiao ini yang diberi nama Sister Hong. Jiao menciptakan karakter Sister Hong dengan status udah nikah, tapi suaminya lagi kerja di luar kota. Jadi Sister Hong ini kesepian. Dia yakin cowok-cowok bakal kepincut dengan fantasi berhubungan dengan istri orang lain. Hebat gak tuh Jiao ini? Sister Hong ini juga menampilkan dirinya feminim banget. Pinter masak, bersih-bersih. Suaranya lembut, perhatian, pokoknya tipe pasangan idaman. Sebelum memulai chatnya, Jiao ini memasang semua dulu tuh riasannya. Ditambah filter wajah yang bikin wajah Sister Hong ini kayak tetep aja sih, kayak kue mochi. Sister Hong ini juga pakai AI pengubah suara yang bikin suaranya tuh feminim banget. Setelah semua udah siap, Sister Hong memulai aksinya. Sister Hong memulai obrolan dengan chat kenalan biasa, lanjut video call. Pas di video call itu, Sister Hong bilang kalau dia itu kesepian banget. Dia pengen berhubungan tapi suaminya di luar kota. Dia ngajakin teman ngobrolnya untuk berhubungan suami istri. Di titik itu korban gak curiga soalnya Sister Hong gak minta apa-apa. Dia mau melakukan hubungan secara gratis. Juga gak usah repot-repot nyewa tempat. Udah disediain tempat di apartemen Sister Hong. Dan bener aja kepincut tuh si korban. Tapi kan cowok kayak gak enak ya kalau semuanya dikasih secara gratis. Jadi mereka kayak maksa tuh. Di sini pinternya Sister Hong. Ketika Sister Hong ini ditanya mau apa, Sister Hong jawab, ya udah kalau kamu maksa, bawa aja perlengkapan dapur kayak sayur, kacang, beras, telur, minyak goreng atau apalah. Nanti pas sampai di sini aku masakin. Hebat kan Sister Hong? Setelah itu di Sherlock tuh apartemen Sister Hong. Pas sampai di apartemen, Sister Hong ini akan berlagak bersih-bersih rumah untuk ngasih image kalau dia ini istri idaman. Korban disambut kayak raja. Kalau korban bawa telur, telurnya langsung digoreng. Kalau bawa sayur, langsung dimasakin. Jadi korban ini berasa masuk rumah sendiri yang udah disambut dengan istri idaman. Tapi yang gak diketahui korban adalah Sister Hong udah naruh kamera tersembunyi yang ngerekam semua hal. Dari pertama korban masuk sampai keluar rumah. Jadi kayak makan bareng Sister Hong, dimasakin, ngobrol, melakukan hubungan intim, semuanya kerekam. Korban dari Sister Hong ini bervariasi mulai dari pelajar, instruktur gym, pekerja restoran, pekerja kantoran, pengangguran, sampai bule juga ada. Nah, Sister Hong lalu mengupload semua rekaman-rekaman cabul itu ke sebuah platform. Dikasih berlangganan tuh sama dia, kalau mau nonton, biayanya setara Rp330.000. Udah hasrat Sister Hong ini terpenuhi, masih dapat cuan tuh dari platform berlangganan. Tapi aksi Sister Hong ini enggak selalu lancar. Ada beberapa korban yang merasa ketipu sama Sister Hong.
Pas video call kayak cewek-cewek cabi, pas didatengin kok badannya besar, bedaknya tebal banget. Ini mah cowok. Sehingga Sister Hong ini juga sering ditinggal pergi. Sampai-sampai Sister Hong ini pernah dipukulin loh sama korbannya. Tapi tetap ada aja yang masih kejebak. Karena Sister Hong ini bikin satu strategi yang menurut saya hebat banget. Jadi sebelum si korban pergi ke apartemen Sister Hong kayak ngasih angan-angan dulu ke korbannya. Kayak fantasi. Nanti kalau kita ketemu gini ya, gitu ya. Jadi nggak langsung ketemu gitu aja. Bahkan Sister Hong ini bakal komunikasi intens ke korbannya minimal seminggu lah. Sister Hong ngasih alasan belum bisa ketemu, ada kesibukan. Jadi korban nih nafsunya udah tinggi dan mungkin udah kebawa cinta. Ketika korban udah ngebet-ngebetnya tuh, barulah di Sherlock oleh Sister Hong. Dan gak jarang dari para korban itu tinggalnya di luar kota. Sehingga pas udah ketemu di apartemen, walaupun ngelihat Sister Hong yang gak mirip kayak di video call, suaranya cowok lagi. Ya emang cowok. Korban-korbannya nih udah nanggung jauh-jauh lagi ke situ. Jadi ya udahlah, lanjut. Karena perlakuan Sister Hong yang perhatian banget ketika menyambut korbannya nih, beberapa korban Sister Hong sampai ada loh yang bolak-balik datang ke sana. Sebelum kalian lanjut ya, kalian tahu nggak sih korban Sister Hong ini berapa? Di awal, isu yang beredar itu mengatakan kalau korban Sister Hong ini 1.600 orang. Walaupun akhirnya itu dibantah oleh polisi, dilebih-lebihkan katanya. Tapi jumlah aslinya juga nggak dikit, di atas 200-an loh. Maksud saya gini, walaupun pakai bedak tebel kayak gitu, Sister Hong ini secara penampilan kan cowok banget ya. Badannya gede, suaranya cowok. Kok bisa ya? Korbannya yang di atas 200-an ini bisa mau. Kalau berhubungan kan dibuka ya. Masa sih dilanjut? Atau apakah mereka sama-sama gay sebenarnya? Mohon maaf, jujur ya, saya ini belum nonton video dari Sister Hong itu. Apa lampunya digelapin ya pas berhubungan? Saya nggak nyampe mikirnya. Kalau kalian gimana? Komen di bawah. Nah, setelah korbannya udah banyak nih, mulai terungkaplah kejahatan Sister Hong. Karena beberapa orang yang berlangganan video Sister Hong ini kayaknya si cowok ini suaminya si A deh. Si cowok ini tetanggaku deh. Si cowok ini suamiku deh. Loh, dari situlah para korban ngerasa dijebak dengan rekaman video yang tanpa persetujuan itu. Beberapa korban lalu ngelapor ke polisi. Mereka minta polisi nangkap Sister Hong dan nyuruh ngapus-ngapusin videonya. Tapi video Sister Hong udah keduluan menyebar. Lalu pada 5 Juli 2025, Sister Hong ditangkap di apartemennya atas tuduhan menyebarkan konten pornografi. Ketika di kantor polisi, Sister Hong ini membela diri dengan bilang kalau para korban nih nggak ada yang dipaksa. Para korbanlah yang kebelet nyari hubungan gratisan katanya. Sister Hong juga bilang kalau dia nggak nyamar. Riasannya itu hanyalah karakter online-nya aja ketika menjadi Sister Hong. Dan para korban tuh sebenarnya udah tahu kalau dia ini cowok. Walaupun pada akhirnya semua pernyataan Sister Hong itu disangkal oleh para korban. Melalui konferensi pers, pihak kepolisian mengoreksi jumlah korban yang dilebih-lebihkan. Jumlah korban sebenarnya adalah 237 orang. Polisi juga membantah adanya klaim yang menyatakan bahwa 11 korban terinfeksi HIV. Tapi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Nanjing tetap menawarkan pemeriksaan ke para korban. Lembaga tersebut juga menolak untuk mengkonfirmasi apakah Sister Hong punya riwayat penyakit seks menular karena bertentangan dengan undang-undang privasi. Menurut hukum di China, orang yang terbukti menyebarkan konten pornografi bisa dijatuhi hukuman maksimal 2 tahun penjara. Sister Hong juga dapat tuntutan tambahan karena melanggar privasi dan hak citra individu para korban. Warganet di seluruh dunia menyebut pelaku sebagai Sister Hong karena nama tersebut digunain di profil akun media sosialnya. Sementara di China, media sosial di sana menyebutnya sebagai Uncle Red atau Paman Merah. Bayangin, ratusan pria itu berhubungan badan dengan sesama pria tanpa sadar. Bahkan ada yang berhubungan berkali-kali. Dan ada juga loh yang ngajak serius, hubungan serius. Kasus ini membuktikan satu hal, kalau orang itu udah terlalu bernafsu, mereka gak akan peduli dengan siapa. Asal kelihatan menggoda, akal, moral, harga diri, semua dilangkahi. Sister Hong bahkan bukan perempuan, tapi nafsu membuat semua terlihat layak untuk dicoba. Kalau kalian pengen saya ngebahas kasus lain, komen di bawah. Tetap aman ya, dan makasih udah nonton sampai akhir.